Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Jamaah yang ada di sini, yang ada di media sosial, yang berbahagia. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat, nikmat sempat bisa menikmati hidup ini, bisa menikmati apa yang ada ini. Maka kita harus dan wajib memperbanyak rasa syukur, minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maksimal adalah beribadah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, tadi saya sampaikan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Itu pembukaannya. Saya buka ceramah umum ini dengan kita harus mencontoh teladan Nabi. Teladan Nabi itu sopan santun terhadap orang tua, harus sopan, ya. Jangan berkata yang tidak baik. Bertemu dengan temannya, dengan orang yang lebih tua, itu harus menghormati, minimal kamu mengucapkan salam. Kalau ada seorang yang lebih tua, kamu mau keluar dari sini, ya. Semuanya perhatikan, harus mengucapkan salam dan cium tangan, kemudian keluar dari gerbang atau pintu. Kalau masuk juga begitu. Kalau ada orang, salim, assalamualaikum, walaupun jauh, ya, siapapun. Kalau kita jalan dari sana, kemudian kita jalan assalamualaikum, minimal itu. Kalau kita jalan, kita salim, ya, menghormati yang lebih tua. Sama semuanya harus mencontoh Nabi Muhammad. Kemudian kita itu berzikir atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita ingin menemui Allah, berharap menemui Allah, menemui Nabi Muhammad, ya harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan cara beribadah kepada Allah, kemudian mencontoh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itulah mengingat, minimal itu berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Kemudian kalau ada sesuatu, kejadian-kejadian, meninggal, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya. Jadi itu pembukaannya. Kemudian hari ini akan saya sampaikan kufur adalah segala kegelapan. Bisa dilihat Al-Baqarah ayat 257, kemudian Al-Maidah ayat 16, Ar-Ra'd ayat 16, kemudian Al-Hadid ayat 9 dan 28, kemudian As-Saff ayat 8. Saya akan sampaikan kufur adalah segala kegelapan. Bisa dilihat Al-Quran surat Al-Baqarah itu surat yang kedua ayat 257, yang artinya Allah pelindung orang yang beriman
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jamaah yang ada di sini di media sosial, jelas bahwa orang kufur atau tertutup hatinya itu dia gelap dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, dari Al-Quran, dari nasihat-nasihat yang sebenarnya itu adalah untuk kebaikan. Semuanya itu karena dia menutup dirinya dari apa yang benar. Ya, apa yang benar. Makanya Allah itu melindungi orang-orang yang beriman, mengeluarkan orang-orang yang ada di sekitar kita dari kegelapan ke cahaya. Jadi sebenarnya kita ini bisa saja tersesat, tetapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, maka orang yang gelap itu, manusia yang gelap akan dikeluarkan dari kegelapan menuju ke terang. Terangnya bagaimana? Mencari ilmu. Mencari ilmu sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu apa saja, terutama ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Di Al-Quran banyak, di sunnah-sunnah Rasul atau hadis, ya, hadis Nabi. Semuanya itu untuk apa? Untuk manusia agar tidak gelap. Jadi orang kufur atau kafir, orang kufur itu adalah gelap hatinya, tertutup hatinya, maka orang yang seperti itu akan ditutup oleh Allah. Dan mereka orang kufur itu pelindung-pelindungnya ya setan-setan itu, yang tidak tahu petunjuk dari Allah sebenarnya. Tuhan sebenarnya dia menutup diri, dia menyembah patung. Apa yang dia buat dia sembah, itu sebenarnya dia gelap, mata hatinya gelap, karena tidak tahu bahwa hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena apa? Seperti kita membuat kopi masuk disembah, gak masuk akal. Kita membuat patung, seperti kita membuat teh masuk disembah. Hanya bedanya adalah patung dan teh. Teh kita minum, kalau patung lihat-lihatan sebuah seni begitu, tidak boleh disembah. Ya. Apapun alasannya, dianggap Tuhan, dianggap dewa, itu seperti kita membuat teh dan kopi. Gitu ya. Maka kita harus berpikir ke arah yang terang seterang-terangnya, yang benar mana dicari ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, kemudian bisa dilihat nanti Al-Maidah itu Al-Quran surat yang kelima ayat 16, kemudian Ar-Ra'd itu adalah surat yang ke-13 ayat 16. Kemudian saya akan sampaikan, bacakan Al-Hadid, ya, itu Al-Quran surat 57 ayat 9 dan 28, yang artinya 9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah itu menurunkan ayat-ayatnya, yaitu kitab-kitabnya, ya, yang dulu Nabi Musa itu adalah Taurat, kemudian Nabi Daud itu adalah Zabur, Nabi Isa adalah Injil yang sebenarnya ya Injil Barnabas namanya. Kemudian yang terakhir kitabnya adalah Al-Quran. Ayat-ayat Allah itu memberi pandangan, memberi pemikiran, memberi cahaya kepada manusia
untuk berpikir yang sebenar-benarnya bagaimana yang benar dan siapa yang pantas disembah. Gitu ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, makanya kufur itu atau menutup hatinya terhadap kebenaran Allah itu adalah gelap sebenarnya itu ya. Maka ayat-ayat Allah itu diterangkan oleh Nabi Muhammad ya, Al-Qur'an ya yang sekarang ini. Maka kita harus beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya iman. Maka Allah akan memberikan rahmat dan cahayanya. Ya, rahmat dan cahaya. Serta kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an surat As-Saff, ini surat yang ke-61 ayat ke-8 yang artinya mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu menginginkan kita gelap, menginginkan manusia yang ada di sekitar kita gelap. Terutama yang pertama adalah iblis yang kafir itu. Minal kafirin itu iblis. Kemudian mempunyai pasukan setan-setan mengajak manusia dan jin yang lain untuk kafir ya. Mereka memadamkan api, memadamkan cahaya ya, memadamkan cahaya adalah agama Allah ini. Makanya kalau ada orang yang mungkin dia itu memegang api, dua-duanya jangan dilepas api itu. Itu adalah cahaya seperti itu. Maka kalau kita memegang bara api, umpama ya dikiaskan bara api yang bercahaya, maka agama itu adalah seperti api itu. Maka kita pegang, kita apa? Cahaya itu kita pegang dan kita sampaikan kepada yang berhak, yaitu manusia yang lain, berdakwah ya. Maka orang-orang kafir itu sebenarnya membenci orang-orang yang beriman karena mereka gelap, mengajak kepada gelap. Mereka suka gelap-gelap. Nah, kita menuju ke terang-terang. Contoh apa? Berwudu itu bercahaya. Mereka tidak pernah berwudu, gelap wajahnya, tangannya itu gelap mereka. Kalau kita orang beriman, sholat bersih, terang ya. Itu sebenarnya. Makanya orang beriman itu enak, terang benderang, wajahnya terang. Pokoknya kalau tahu cirinya orang beriman itu adalah dilihat sholatnya itu. Maka mereka akan menuju takwa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang terpenting, yang pertama tadi sudah pembukaan, kita harus sopan santun terhadap orang yang lebih tua ya. Yang lebih tua, kalau kita masih kecil harus yang lebih tua. Kalau kita ibu-ibu yang lebih tua lagi, nenek, mbak, kakek, dari rumah atau dari mana saja mau keluar harus assalamualaikum, minta izin. Masuk juga begitu, masuk ada orang, kita menuju ke orang itu salaman, assalamualaikum ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Oh ya. Mengapa orang kafir itu membenci orang beriman? Karena orang kafir itu tidak suka orang beriman itu diberi oleh Allah apa saja. Contoh, jin namanya iblis itu pertama kali menjadi orang kafir. Ya, pertama kali itu kafir itu iblis itu namanya ya. Itu karena dia iri kepada
manusia dimuliakan, maka dites. Sebenarnya nggak setuju malaikat itu, malaikat nggak setuju, maka Allah menjawab. Kemudian disuruh oleh Allah malaikat menyebutkan barang-barang yang Allah tunjuk. Tidak tahu malaikat, manusia ditunjuk itu apa, manusia petik, itu apa kipas angin, itu apa jam dinding, itu apa air, itu apa gelas dan sebagainya. Malaikat dan jin tidak tahu. Maka dengan seperti itu Allah menyuruh semua makhluk yang ada di langit itu untuk tunduk patuh kepada kemampuan manusia yang punya akal pikiran. Maka diperintahkanlah sujud. Sujud itu artinya adalah perintah Allah untuk melakukan bahwa manusia itu lebih mulia, lebih pintar. Maka bersujudlah semua malaikat. Jin juga bersujud. Selain itu ada jin namanya, kalau di cerita di YouTube itu saya lihat itu namanya Azazil. Azazil itu adalah iblis itu. Azazil namanya Azazil, iblis. Itu enggak mau. Maka mengapa engkau enggak mau? Iblis atau Azazil bilang, saya lebih mulia daripada manusia yang kamu buat dari tanah, saya dari api. Maka Allah marah, diusirlah iblis. Ya, keluar dari muka bumi, dari langit itu ke bumi. Maka keluarlah iblis itu. Tapi dengan berbagai cara, maka digodalah manusia Nabi Adam, maka tergodalah, namanya setan. Setan itu menggoda namanya. Sifatnya iblis itu menggoda. Maka dia mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan mengajak semua jin-jin yang tidak tahu apa-apa, yang tidak patuh kepada iblis, maka diajak oleh iblis. Kalau nggak mau patuh kepada iblis, maka diganden kalau iblis. Ya. Maka jin-jin yang ada itu pasukannya iblis, membentuk pasukan-pasukan. Ya. Mengapa orang kafir itu nggak suka kepada manusia beriman? Karena mereka iri, mereka punya prasangka yang buruk kepada orang beriman, takut, diuju-ujui oleh jin namanya iblis sampai sekarang, sampai manusia itu juga terbujuk rayu ikut menjadi kafir. Terbujuk rayu ya, pemikirannya adalah pengen apa? Dia takut bahwa orang beriman akan membuat orang-orang yang nggak suka itu, yang dinamakan kafir, itu apa? Takut dia sengsara, seperti itu. Jadi ada prasangka buruk. Satu, ada prasangka buruk. Yang kedua, takut kekuasaannya, kekuatannya, rezekinya, atau apa saja diraih oleh orang beriman itu. Biasanya seperti itu. Atau kekuasaan, ya, kekuasaan biasanya seperti itu. Biasanya tentang kekuasaan. Pengen jadi ini, berarti ini orang beriman, bolone akeh. Orang yang tidak beriman, bolone yo akeh. Maka bolo-boloan ini memberi, terutama orang-orang yang tidak beriman itu, memberi suudon-suudon, bujukan-bujukan agar membenci orang yang beriman. Seperti yang sekarang ini. Makanya kita janganlah membenci orang kafir, harus mengajak ya. Mengajak orang kafir, orang yang mungkin belum tahu tentang Islam, itu diajak sebaik-baiknya
agar mereka tahu bahwa Islam itu tidak seperti apa yang mereka sangka, apa yang mereka kira. Islam itu adalah pelajaran agama Islam, agama selamat. Nabi Muhammad itu adalah juru selamat. Nabi Muhammad adalah juru selamat, pendakwah, ya, pendakwah. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang terbaik semampunya mencontoh Nabi Muhammad. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ada 3 hal, karena suudon, karena iri dengki kekuasaan atau rezekinya, dan yang ketiga karena dia tidak tahu bahwa Islam itu baik, ya, ajaran Islam baik, ya. Makanya kita tunjukkan bahwa Islam itu baik. Sopan santun ya kepada ya. Kalau masuk itu harus sopan santun. Masuk rumah ya. Mungkin itu kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.